Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya seperti biasanya kembali dalam kajian Al-Hidayah, satu kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Aceng Zakaria. Seperti biasanya telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Dr. Andes Hamid Siddiq sebagai Ketua STI Al-Hidayah Tasikmalaya, dan beliau sebagai salah satu dari anggota Dewan Hizbah. Dan pada kesempatan ini pun kita masih membahas pada bahasan yang pertama, yaitu Al-Amru Bitamasuki bil Quranil Karim. Ada beberapa hadis kemarin yang telah sama-sama kita bahas, dan sekarang pun masih ada hadis yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ustadz untuk membahas kelanjutan dari topik Al-Amru Bitamasuki bil Quranil Karim. Tafadhol mashkuron ma'juro. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa, pada kesempatan ini kita melanjutkan bahasan pada pertemuan yang lalu, masih dalam judul perintah berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang kita akan mengkaji satu hadis berkenaan dengan itu. Nah, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bada al-islamu ghoriban. Pada awal permulaan Islam adalah ada dalam keadaan asing. Wasayaudu kama bada'a ghoriban. Dan nanti Islam akan kembali seperti semula, yakni dalam keadaan asing. Fatuba lil ghurabai, maka bahagialah, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu. Qila, ditanyakan oleh para sahabat, wa manil ghuraba'u ya Rasulullah? Siapa yang termasuk ghuraba, orang-orang yang asing itu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan dikala orang-orang merusaknya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain berkenaan dengan masalah ghuraba itu, tidak ditanyakan kepada Rasul, mal ghuraba, apa itu ghuraba? Qala, Rasul menjawab, allazina yuhibbuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku pada saat orang-orang mematikannya. Rawahu Muslim. Nah, di sini jawaban Rasul apakah dua jawaban?
Ya, maka berarti ini hadis merupakan periwayatan dengan makna. Disebut hadis maknawi, bukan hadis lafzi. Nah itu ya, karena maknanya itu sama, Redaksi Ya. beda. redaksi yang berbeda. Yang pertama, jawaban Rasul tentang apa itu ghuraba itu, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang mengadakan perbaikan dikala orang lain merusaknya. Nah, kalau yang kedua, yuhyuna ma'amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan sunnahku dikala orang-orang mematikannya. Nah, ini sama, itu ya, secara makna sama, redaksi yang berbeda. Nah, ini coba kita perhatikan makna-makna ayat ini. Yang pertama, bukan ayat tapi hadis ini ya, maaf. Bada'al Islamu ghoriban. Islam pada permulaannya, pada awal kemunculannya adalah dalam keadaan asing. Wasayaudu kama bada'a ghoriban. Dan nanti akan kembali dalam keadaan asing lagi. Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya itu menyampaikan, kana fi awwali amrihi fi qillatin minan nas. Nah, yang dimaksud dengan badal Islamu ghoriban itu yakni pada awal dakwah, ya, pada awal dakwah itu hanya segelintir orang yang menerima Islam itu. Nah, hanya berapa orang ketika di Mekah itu? 13 orang ya. Itu susah sekali ketika di Mekah itu orang-orang menerima Islam. Baru terbuka orang-orang pada menerimanya itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sumantasara wadoharo. Kemudian Islam ini tersebar dan nampak menjadi kuat. Nah, di Mekah itu Rasulullah berdakwah 13 tahun. Tapi yang masuk Islam hanya berapa orang saja, tidak banyak. Kemudian, nah ketika hijrah di Madinah, hampir semua masyarakat Madinah itu menerima, kecuali beberapa orang saja. Nah, di antara tokoh yang menolak itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menolak tidak terang-terangan, ya, masuk Islam dulu, kemudian ia mempengaruhi orang lain untuk bisa keluar lagi, yang lebih dikenal bahwa dia itu adalah orang munafik. Nah, yang menjadi alasan Abdullah bin Ubay itu menolak itu pada awal-awal atau sebelum Rasulullah datang ke Madinah itu, Abdullah bin Ubay itu akan dinobatkan menjadi pemimpin di Yasrib itu, Madinah. Akan menjadi pemimpin di sana. Nah, kemudian ketika Islam masuk ke Madinah, nah masyarakat Madinah mayoritas masuk Islam. Nah, otomatis orang-orang yang sudah masuk Islam itu
ya tidak jadi menobatkan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin kepala suku itu. Nah, di sana muncul kekecewaan. Kekecewaan itu. Nah, jadi hanya beberapa orang yang menolak. Ya, tapi walaupun ada yang menolak, tidak mempengaruhi terhadap perkembangan Islam. Bahkan justru Islam itu semakin kuat. Tuh ya, setiap kali orang-orang munafik ikut peperangan, ya, yang tujuannya mengacaukan, tapi pada akhirnya Allah selalu memberitahu. Ya, waktu mau perang Uhud berangkat dulu, kemudian mereka pulang, gitu kan ya. Nah, itu orang-orang munafik gitu ya, tidak banyak sebenarnya. Nah, summa kata Al-Nawawi, saya kilu ahluhu, kemudian nanti ya di akhir zaman akan menjadi sedikit lagi penganutnya. Hatta la yabqa ilal qalilu mimma yatamassaku bihi. Sehingga tidak tersisa penganutnya itu kecuali hanya sedikit yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, jadi di awal memang sedikit sekali yang tertarik oleh Islam. Kemudian ketika di Madinah orang-orang pada tertarik, hampir semua Madinah itu masuk Islam. Bahkan di akhir Rasulullah wafat itu, negeri-negeri Arab itu ya habis keseluruhan masuk Islam. Itu bahkan di masa Abu Bakar ada orang yang mengaku di sebagai nabi, ini dapat ditumbangkan juga, yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadab dari Bani Hanifah itu ya. Kemudian di masa Abu Bakar juga Persia ya itu masuk Islam, itu sampai ke daerah sana itu. Nah itu bersebat dan akhirnya nanti akan kembali seperti awal. Ya, mungkin jumlahnya itu banyak, tapi yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu sedikit. Sepertinya itu yang makna yang paling tepat, Ustaz. Iya. Jadi artinya secara populasi, secara administrasi dan umat Islam banyak, tapi yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnahnya sedikit. Kayaknya itu. Soalnya hari ini pun umat Islam itu terus bertambah, berkembang, terutama di negeri-negeri Eropa. Sekarang ada sekitar 2,2 miliar umat Islam. Terus peningkatannya itu. Ya, tapi nah berkenaan dengan konsisten dan tidaknya Raja Islam itu Allah yang Maha Tahu. Ya. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasul yang lain. Ya, khairul qurun qarni. Summa yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku. Kemudian masa sesudahku. Ya. Kemudian masa berikutnya. Jadi masa sudahku itu masa sahabat, masih bagus. Kemudian masa berikutnya. Udah berikutnya. Nah ini. Nah makanya ini sejalan juga dengan pertanyaan Hudzaifah kepada Rasulullah itu berkenaan dengan masalah keburukan. Hudzaifah pernah nanya sama Rasul itu, ya Rasulullah, sekarang kita sedang berada di masa yang baik.
apakah mungkin nanti akan muncul masa yang buruk? Kata Rasulullah menjawab, iya, akan muncul masa yang buruk. Hudzaifah nanya lagi, apakah mungkin setelah masa yang buruk itu akan muncul juga masa yang baik? Kata Rasul, iya, akan muncul masa yang baik setelah masa yang buruk, tapi fihi dahon. Nah, udah mendekat. Nah, itu ya. Baiknya itu, masa setelah buruk itu, fihi dahon, di dalamnya ada dahon. Dahon itu kalau kita artikan ya asap. Gumpalannya besar, tapi sama sekali nggak punya potensi. Dipegang nggak bisa. Atau orang aja buat itu kebalikan buih. Buih itu badak gede, tapi tidak punya kekuatan, tidak punya potensi. Nah kemudian Hudzaifah nanya lagi, apakah mungkin setelah masa yang baik yang di dalamnya ada dahon itu akan muncul masa yang buruk? Rasulullah menjawab, iya. Coba bayangkan, masa yang buruk setelah masa yang baik yang penuh dahon. Hudzaifah nggak tanya lagi, tapi langsung minta petunjuk pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau masa itu teralami oleh saya, kira-kira apa nasihatmu untuk saya? Kata Rasulullah, taljimu jama'atal muslimin. Kamu hendaklah ya berpegang teguh pada jamaah muslimin. Ya, jamaah muslim yang mana? Nah, sebut hadis yang lain itu adalah ya firqatun najiyatun, firqah yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku berpegang padanya. Apa? Berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi harus bergabung, Iya. menghimpunkan diri dengan katakanlah organisasi ya yang konsisten untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, Rasulullah itu menyampaikan setelah menyebutkan bahwa nanti Islam akan kembali gharib, patu balil guroba. Tapi Rasul menyebutkan bahagialah ya orang-orang yang terhimpun, yang tergolong kepada guroba. Berbahagialah orang-orang yang termasuk pada orang-orang guroba. orang yang dianggap asing ya. Iya, orang-orang yang dianggap asing itu. Nah, ada sahabat nanya itu, ya apa yang dikatakan al-ghuraba itu? Kalau secara bahasa, al-ghuraba itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, man tamassaka bisunnati ida pasadan nasu, au man i'tajalahum wa sobaro ala adahum. Kata Ibnu Hajar Asqalani, orang yang berpegang pada as-sunnah dikala orang-orang telah berbuat kerusakan, dan orang-orang yang menjauh dari mereka yang berbuat kerusakan itu, serta bersabar atas gangguan-gangguan manusia ini. Sekarang kan yang benar itu diganggu terus. Nah, kalau Ibnu Rajab, ya, Ibnu Rajab itu dalam kitabnya itu menjelaskan, fal-ghuraba'u humu ahlil istiqamah fi azminatil inhirab. Ghuraba itu adalah
orang-orang yang konsisten, orang-orang yang teguh pendiriannya di masa terjadi penyimpangan. Wal sunnah fi azminatil bidah, dan ahlu sunnah, ya, dan pengikut sunnah di zaman banyaknya merajalanya bid'ah, walu to'ah, dan juga orang-orang yang senantiasa taat fi azminatil isyan, di masa penuh kedurhakaan. Jadi kalau kata Ibnu Rajab itu, dikatakan guroba itu adalah orang-orang yang teguh pendirian, ya, di masa terjadi perubahan, orang yang berpegang sunnah ketika merajalelanya bid'ah, dan orang-orang yang tetap taat dikala terjadi banyak kemaksiatan itu. Ya, misalkan yang di satu institusi, ya, kadang-kadang orang yang jujur itu malah dikucilkan, Iya. pusingkan. Nah, Dan sekarang tidak. nampak seperti itu. Nah, makanya orang-orang yang tergolong kepada guroba ini, sebagaimana hadis yang tadi atau kalimat yang tadi itu, jumlahnya tidak banyak. Fasayaudu kama bada'a, akan kembali seperti semula. Semula jumlahnya sedikit, maka nanti juga akan sedikit lagi. Itu. Maka orang-orang yang komitmen terhadap sunnah itu jumlahnya enggak banyak. Ya, nah ini jadi kata Al-Asqalani itu adalah orang yang berpegang pada sunnah, ya, dikala orang-orang berbuat kerusakan, dan orang-orang yang menjauhi orang yang merusak, serta bersabar ketika terjadinya ada gangguan. Ditambahkan oleh Ibnu Rajab, orang-orang yang teguh pendirian di masa banyak terjadi penyimpangan, orang yang berpegang pada sunnah ketika merajalela bid'ah, dan orang-orang yang tetap taat ketika di sana sini banyak kemaksiatan. Nah, itu komentar dari para ulama. Nah, sekarang Rasulullah SAW ketika memunculkan kalimat patuba lil guroba, bahagialah orang-orang yang guroba, orang-orang asing itu. Ada sahabat nanya, manil gurobau ya Rasulullah? Apa itu guroba itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang berbuat kebaikan dikala orang-orang merusaknya. Ya, saya kira komentar tadi Al-Asqalani dan Ibnu Rajab, ya, ini mengacunya ke sini, gitu kan, ya, mengacunya ke sini. Cuma Al-Asqalani dan Ibnu Rajab itu merinci dari sabda Rasul ini, orang yang berbuat kebaikan, orang yang memperbaiki, ya, manusia yang dalam keadaan rusak. Gitu. Nah, dalam riwayat yang lain tadi, alladzina yuhibbuna ma amatan nasu min sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku dikala orang-orang mematikannya. Nah, jadi berkenaan dengan ini, yang dikatakan guroba itu, ya, orang yang menghidupkan sunnah
melestarikan ajaran Nabi dalam masalah akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi mereka juga menjaga agama di masa yang penuh dengan fitnah dan penyimpangan. Jadi mengembalikan, ya. Jadi dia sendiri konsisten terhadap ajaran dan juga berusaha memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di depan matanya itu. Gitu. Nah, itulah ya yang dikatakan gurobah itu. Jadi dalam hal ini di sini ada dua, ya. Yang pertama adalah orang yang komitmen terhadap sunnah, ya, komitmen terhadap ajaran Nabi dalam masalah akidah, akhlak, dan ibadah. Gitu, artinya berpegang pada as-sunnah, Quran adalah sunnah. Nah, yang kedua di samping itu juga ya berusaha memperbaiki keadaan yang sudah nampak ada kerusakan. Ini sejalan dengan surat Al-Asr kan? Innal insana lafi khusr. Manusia semuanya akan celaka, akan rugi. Kecuali yang pertama, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, konsisten terhadap ajaran. Dan yang kedua, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, menasehati, saling menasehati. Jadi kalau kata Rasul itu ya tidak menjadi seorang yang jayus itu kan ya, apa dayus ya, dayus itu apa yang cuek gitu kan ya. Yang penting kan bukan kita, itu orang lain aja gitu. Itu dayus namanya itu ya. Nah, jadi bukan diam itu. Nah, Islam yang seperti itu dalam Al-Quran disebut sebagai seorang yang bagaikan babi. Babi itu adalah ya hewan yang tidak pernah peduli sama yang lain. Itu babi itu. Tidak punya kepedulian lain dengan binatang yang lain itu. Nah itu ya, jadi orang yang tidak peduli, kata sudah makumak karat. Nah itu, bukan seperti itu. Makanya dalam Islam itu, ya, orang tidak bisa selamat kalau hanya sekedar melaksanakan ajaran Islam untuk kepentingan pribadi dengan tanpa ada kepedulian sama orang lain. Maka kewajiban ya kita selamat Islam itu adalah mendakwahkan ajaran Islam kepada yang lain. Jangan cukup kita bisa telah mengamalkan. Nah itulah ya pesan ayat ini. Jadi berkenaan dengan berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah itu oleh Rasul sebutkan tuba lil ghurabah. Bahagialah orang-orang asing itu. Nah, ghurabah itu diantaranya adalah orang yang senantiasa menghidupkan sunnah. Diantaranya gitu. Ya, baik. Sedikit barangkali bincang-bincang mengenai masalah ghurabah ya. Saya jadi ingat cerita-cerita orang tua dulu ya, ketika awal dakwahnya Persatuan Islam, kita melaksanakan sunnah, tapi sunnah itu dianggap sesuatu yang asing. Contohnya dulu ya, misalkan kalau kita mengadakan sholat gerhana, takbir, di saat itu orang lain dulu itu belum sama sekali mengenal itu. Mereka anggap tuh ya, persis masana takbiran sana, selebaran gitu. Lalu kita melakukan sholat gerhana, tapi hari ini itu menjadi sesuatu yang diamalkan oleh banyak orang. Atau ketika misalkan
orang-orang kita dulu melaksanakan sholat id itu di lapang sesuai dengan Di Tegalega itu kalau dulu itu. orang pada nonton. Orang nonton dianggap aneh, asing. Nah, jadi melakukan sunnah itu dianggapnya suatu yang asing, yang aneh. Asing karena memang tidak sesuai dengan yang keumuman dilaksanakan. Ya, Nah, kita berharap juga termasuk orang-orang yang oleh Rasul disebut al-ghuraba. Nah, seperti itu. Nah, itu saja barangkali Ustaz untuk pertemuan kita kali ini. Dan tentu saja untuk menjadi al-ghuraba ini sangat sekali banyak tantangannya, ya, cibiran dan sebagainya. Tetapi kata Rasulullah, tuba, berbahagialah. Nah, Iwan Tilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang, seperti biasanya 1 minggu sekali ya, di hari Sabtu. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.